Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kawan-kawanku, kalau kita istilahkan anak-anak tidak sudah kita berbeda lagi ya. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum kita mulai ya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita baca surat Al-Fatihah, kemudian kita berdoa dengan doa Rabbi shrahli. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين Amin. Ya, di pertemuan sebelumnya ya, anak-anak kelas 11 kita sudah membahas tentang tajwid. Ya, tajwid itu adalah tata cara kita membaca Al-Quran. Di pertemuan kemarin juga kita coba membaca di surat Al-Mulk. Ya, kemudian kalian mencari hukum bacaan mad. Sekarang kita coba kita kupas. Ya, kita kupas bacaan tersebut sedemikian rupa. Bacaan mad menurut bahasa adalah tambahan atau panjang. Jadi mad itu artinya panjang dalam arti bahasa. Sedangkan menurut istilah ahli qiraat, bahwa mad itu adalah memanjangkan suara bacaan huruf Al-Quran disebabkan adanya huruf mad sesuai aturan yang berlaku. Huruf mad itu sendiri ada 3 ya. Alif sebelumnya ada fathah ya. Itu adalah salah satu daripada huruf mad. Dengan kadar panjang 2 harokat atau ketukan, biasanya kita dengan mudah istilah ketukan ya. Saya contohkan ba, ta, sa, ja, ha, ho, da, za, ro, za. Ya. Jadi kadar panjangnya 2 harokat atau ketukan. 2 ketukan ya, karena memang alif di sini hanya panjangnya 2 harokat. Jadi kalau kalian mendapati ya seperti ini, kalau satu alif itu diberikan tanda 2 harokat. Contohnya ya kalau 1 harokat ya sama seperti tulisan biasa itu tanpa ada pemanjangan, cara bacanya seperti itu. Ya, ba, ta, sa, panjangnya 2 harokat.
Kemudian ya mati sebelumnya ada kasroh dengan kadar panjang 2 harokat atau 2 ketukan, sama seperti alif tadi ya. Jadi kalau ada fathah ya, sebelumnya sesudah fathah itu adalah alif, atau kita balik lagi ya juga seperti itu. Kalau ya-nya mati berarti sebelumnya adalah kasroh. Si, shi, si, ri, ti, ri, i, ri, fi, qi. Kemudian waw mati ya. Sebelum waw ada dhamma. Terserah di huruf apapun. Ketika ada waw sukun, sebelumnya adalah dhamma dengan kadar panjang 2 harokat. Ku, lu, mu, nu, wu, hu, u, yu, bu, tu. Nah, seperti itu. Gampang kan? Dalam pembagian mat, pada garis besarnya, mat terbagi menjadi 2 bagian, yaitu mat tobi'i atau mat far'i. Mat tobi'i itu adalah mat asli dengan kategori yang saya sebutkan tadi, terbagi menjadi 3. Apabila ada fathah, ya, setelah fathah itu ada alif sukun. Kasroh, setelah kasroh ada ya sukun. Waw, sebelum waw sukun ada dhamma, itu masih tergolong mat tobi'i atau mat asli. Jadi asal dari bacaan panjang dalam Al-Quran itu seperti itu. Konsonannya ketika A ketemu dengan alif, karena memang wujud alif itu menandakan A. Panjangnya U sama I, A, I, U. Sedangkan mat far'i cabang dari asli. Jadi karena ada beberapa penjelasan nantinya. Di mat tobi'i adalah mat panjang, ya, bacaan yang terjadi karena adanya salah satu huruf mat tersebut tanpa adanya sebab lain. Ini dikategorikan mat tobi'i. Diberi nama mat tobi'i karena matnya berlaku sesuai tabiat aslinya, sehingga disebut juga dengan mat asli atau mat tobi'i. Jadi tobi'i itu sudah menjadi bahasa Indonesia ya, tabiat atau mat tobi'i. Jadi tabiat itu ya sudah menjadi kebiasaan. Ukuran panjangnya adalah 2 harokat atau 2 ketukan. Contoh ya, wa ma lana kila kulu fi ma. Ya, kita lanjutkan di mat far'i. Mat far'i adalah cabang dari mat tobi'i. Mat ini terjadi karena adanya sebab lain di samping huruf mat yang ada. Nah, jadi ketika mat tobi'i bertemu dengan atau mempunyai sebab yang lain daripada yang asli yang tobi'i tadi. Kemudian pembagian mat far'i secara rinci kita coba sebutkan satu persatu. Mat wajib muttasil atau yang disebut dengan mat ya wajib muttasil apabila ada huruf mat dan sesudahnya terdapat hamzah dalam satu kalimat. Jadi kalau ada mat tobi'i ya sesudahnya terdapat hamzah dalam satu kalimat. Ya, ini istilah kalimat sama istilah kata itu yang kadang membingungkan kita karena istilah di Arab. Karena bahasa Arab itu sudah banyak sekali yang sudah dipakai di Indonesia. Jadi kalimat di sini diartikan adalah kata. Ukuran panjangnya adalah 4 harokat atau 2 alif. Nah, kembali lagi bahwa 4 harokat itu seharga dengan 2 alif. Kalau 1 alif tadi 2 harokat, sekarang 2 alif menjadi 4 harokat. Contohnya, sa'a, jadi 4 ketukan. Kalau dihitung harokat itu menjadi 4 ketukan. Sa'a, ja'a, su'a, si. Nah, jadi seperti itu. Jadi mat wajib mutasil ini apabila ada mat tobi'i atau mat asli tadi ya, sesudahnya terdapat hamzah dalam satu kalimat atau dalam satu kata ya. Jadi satu kata itu
Ya sama seperti kita berkata kosakata satu ya, bukan terhitung kalimat. Kalimat itu kan jumlah daripada kata, beberapa jumlah dari kata. Nah, ini yang akan bisa membedakan kita kalau kita bandingkan ya dengan yang namanya mad jaiz munfasil. Tadi mad wajib mutasil, sekarang mad jaiz munfasil. Apabila ada huruf mad dan sesudahnya terdapat hamzah, bentuknya alif ya, di lain kalimat, di lain kata maksudnya ya. Jadi dalam susunan bahasa itu kan ada beberapa gabungan kata akhirnya menjadi kalimat. Ya, dalam bahasa Arab juga seperti itu. Tapi istilah-istilah yang dimunculkan di Arab dan Indonesia mungkin sedikit berbeda tentang maknanya. Secara ukuran ya, kalau kita hukumnya masuk panjangnya 2 alif ya sama. Cara bacanya hampir sama ya. Tapi kita bisa bedakan di dua sisi yang berbeda. Kalau yang mad wajib muttasil itu adalah 4 harokat dalam posisi 1 kata. Tapi kalau mad jaiz munfasil itu di lain kata. Jadi dalam satu kalimat tapi di lain kata. Dalam artian kata dalam bahasa Arab itu umpamanya abun, ayah, itu adalah satu kata. Ja'a itu juga satu kata. Beda dengan wa ma unzila ku anfusakum. Ini 2 kata dalam satu kalimat. Fi anfusihim. Dari sini mungkin kalian bisa praktekkan dalam keseharian ketika kita membaca Al-Quran. Karena dengan demikian sedikit demi sedikit kita akan memahami secara betul bahwa memang bacaan dalam Al-Quran itu sudah terjaga dengan adanya disiplin ilmu yang namanya tajwid. Kita lanjut ya. Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun ini apabila ada huruf mad bertemu huruf hidup dibaca waqaf atau dalam tanda baca di akhir. Waqaf itu adalah tempat berhenti dalam bacaan. Ukuran panjangnya boleh 1, 2, atau 3 alif. Kenapa begitu? Karena memang di akhir ini seringkali kita mendengar di situ ada lagu ya dalam irama. Di situ biasanya kita memang diperbolehkan untuk mengindahkan cara baca kita, tapi tidak sampai keluar dari koridor ilmu tajwid. Contohnya lagu Ros. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Itu sampai 3 alif, berarti berapa? 6 harokat, 6 ketukan. Nasta'in, ya'lamun. Bisa juga pendek. Ar-Rahmanir Rahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi. Dari situ dengan mudah kita akan bisa meletakkan cara baca kita tentang mad arid lis sukun. Jadi mad arid lis sukun ini karena ada sebab, yaitu sebabnya adalah waqaf. Selanjutnya adalah mad badal, yaitu setiap a, i, u yang dibaca panjang, ukuran panjangnya adalah 1 alif atau 2 harokat. Karena memang di sini istilah a ini bukan double dalam penulisan ya. Tapi dalam bahasa Arab itu memang ada beberapa yang susah untuk dibaca, akhirnya dijadikan 1. Padahal asal atau asli dalam penulisannya juga
seperti yang kita baca. Amana ditulis ya, ditulisan seperti itu, tapi cara bacanya amana. Nah, di situ ada double alif. Kemudian utu. Nah, secara tulisan seperti itu, tapi cara bacanya utu. Terus imanun tertulis seperti itu, tapi bacanya imanun. Nah, dari sini ya, mudah ya. Kita lanjutkan. Tentang mad iwad, yaitu harokat fathah atau tanwin dibaca wakof selain tak marbuto. Nih, itu dikategorikan sebagai mad iwad. Ini biasanya juga di wakof atau tempat berhenti. Contoh, panjangnya cuma 2 alif. Musamma ma'an. Nah, jadi asal tulisannya itu ma'an, dibacanya ma'a. Musamman dibacanya musamma. Hudan dibaca huda. Hakiman dibaca hakima. Mad lain juga seperti itu. Apabila ada fathah diikuti ya sukun atau waw sukun bertemu huruf hidup dibaca wakof. Nah, itu bagaimana? Nah, kita lihat panjangnya adalah 1 atau bahkan 3, bisa ya, 3 alif. Baitun, karena berhenti dibaca bait. Khaufun dibaca khauf. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah mad lain. Jadi apabila ada fathah diikuti ya sukun atau waw sukun ya, bertemu dengan huruf hidup, tapi dibacanya tetap di wakof. Lanjut di mad tamkin, yaitu ya kasro bertasdid bertemu dengan ya sukun, panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Rabbaniyin, ummiyin, nabiyin. Nah, jadi seperti itu. Lanjut di mad silah, ialah setiap hu dan hi yang terletak di antara huruf hidup. Di sini terbagi menjadi 2, ada mad silah qasirah sama mad silah tawila. Yaitu mad silah bertemu huruf selain hamzah. Ini panjangnya 1 alif. Innahu kutubi rasuluh. Ya. Ini dibaca pendek. Kalau dibaca panjang, mad silahnya ini bertemu dengan hamzah. Bentuknya alif. Innahu ya. Min ilmihi illa lahu ahladah. Innahu adhak. Jadi panjangnya 2 alif atau 4 harokat. Nah, mudah ya untuk membedakan. Yang terakhir adalah mad farqi. Ya, apabila ada hamzah istifham bertemu dengan huruf hamzah, panjangnya adalah 3 alif atau 6 harokat. Kul ad-dzakaraini harrama amil unsayain. Kulillahu khaira amma yushrikun. Kemudian masih ada lagi yang namanya mad lazim mukhaffaf harfi sama mad lazim musaqqal harfi.
Bacaan yang biasa dibaca panjang apabila bertemu huruf pada awal surah atau awal surat ya. Seperti ini biasanya panjangnya itu adalah 1 alif atau 2 harokat. Seperti to, sin, ya, sin, kaf, ha, ya, ain, shod. Jadi cuma panjangnya 2 harokat. Akan tetapi kalau mad lazim musaqqal harfi, ya hurufnya ini adalah tebal, bacaan yang bisa dibaca panjang apabila bertemu dengan huruf pada awal surat, yaitu nakuso asalukum, ya ini adalah hurufnya. Panjangnya 3 alif atau 6 harokat. Contoh, nun, qaf, alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, shod. Jadi huruf daripada mad lazim musaqqal harfi itu adalah nun, qaf, shod, ain, sin, lam, sama kaf, mim. Ini adalah hukum bacaan daripada mad lazim musaqqal harfi. Sedangkan mad lazim musaqqal kilmi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tasdid di dalam satu perkataan. Cara bacanya panjang selama 3 kalimat tabi'i atau 6 harokat. Waladdallin as-sohhoh. Jadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan tasdid. Sedangkan mad lazim mukhaffaf hilmi yaitu adalah mad tabi'i bertemu dengan huruf mati sukun. Nah, ini cara bacanya panjang 6 harokat. Al-an. Itu adalah cara baca mad lazim mukhaffaf kilmi. Ya, mungkin dari contoh-contoh yang saya sebutkan tadi mempermudah kita untuk menelaah ketika mendapati bacaan-bacaan yang ada di dalam Al-Quran, dan itu memberikan kemudahan bagi kita untuk bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bacaan Al-Quran itu tersebut. Dengan demikian kita bisa melestarikan Al-Quran hingga akhir hayat kita, bahkan bisa kita turunkan kepada anak-anak kita agar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus berkesinambungan dan menjadi amal baik bagi kita. Ustadz cukupkan sampai di sini ya. Kalau mungkin di antara kalian ada yang kurang paham atau ingin lebih paham lagi, bisa kita lewat Japri ya di WA Ustadz. Jadi bacaan-bacaan yang kita baca sesuai dengan kaidahnya itu juga memberikan dampak positif bagi kita, wujudnya entah itu lewat pahala, entah itu muncul yang namanya hidayah itu sendiri bagi kita, dan masih banyak lagi faedah-faedah daripada kita membaca Al-Quran sesuai dengan tata caranya. Sebelum kita akhiri, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini memberikan manfaat bagi kita. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.